Nah, unsur kalimat efektif yang kedua, kehematan. Hemat artinya tidak berlebihan atau pleonasme. Ini biasanya ditandai oleh penggunaan sinonim pada kalimat yang sama. Contoh, kata para, semua, sekalian, banyak, sekumpulan, dan kata ulang dulingga ini semuanya menyatakan banyak atau kuantitas. Jadi jika dalam kalimat yang sama dia ada, sudah pasti tidak efektif. Contoh, para hadirin sekalian. Sudah para hadirin sekalian, jadi sudah pleonasme ya. Seharusnya hadirin. Jadi langsung saja hadirin dimohon berdiri, gitu ya. Semua orang-orang juga nggak bisa. Semua artinya banyak, orang-orang kata ulang dulingga menyatakan banyak. Jadi dia berlebihan. Pilih semua orang atau orang-orang. Sama dengan masuk ke dalam, naik ke atas, itu juga pleonasme ya. Cukup katakan masuk ke rumah atau masuk ke dalam ruangan. Jadi nggak perlu masuk ke dalam rumah. Unsur yang ketiga namanya keparalelan. Ini artinya paralel, artinya sama penggunaan konjungsi, imbuhan yang menggunakan lebih dari satu ya. Kamu bisa cek di kalimat yang benar. Seorang siswa harus belajar dan berlatih. Predikatnya awalan ber pada kata belajar dan awalan ber pada kata berlatih. Yang kedua salah, kenapa? Satu menggunakan imbuhan awalan mempelajari, sedangkan satu lagi menggunakan awalan ber. Jadi dia tidak paralel ya. Yang berikutnya kelogisan. Logis artinya dapat diterima akal. Nah, contohnya agar tidak terlalu lama. Yang kedua, kenapa tidak logis? Agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, memakan waktu itu kan memakan, kata kerja yang umumnya digunakan untuk aktivitas manusia, tapi di sini digunakan untuk menyimbolkan menghabiskan waktu gitu ya, atau terlalu lama. Dalam berpidato juga sering kita dengar untuk menyingkat waktu, itu juga tidak logis ya, karena waktu memang tidak bisa disingkat. 1 jam tetap 60 menit kan gitu ya. Ada juga kalimatnya begini, penjahat berhasil ditembak polisi. Nah, kata berhasil harusnya untuk polisinya, bukan untuk penjahatnya. Maka kalimat yang efektif harusnya polisi berhasil menembak penjahat. Itu kalau logis ya. Berikutnya kepaduan. Kepaduan artinya memiliki kata yang berkaitan satu dengan lainnya. Jadi si penyimak atau si pembaca tidak menyalahartikan informasi. Nah, kepaduan juga berfungsi menghindarkan kalimat yang ambigu bermakna ganda. Contohnya, Syihab membeli 2 buah roti untuk adiknya, benar. Bukan Syihab membeli 2 buah roti adiknya. Kalau yang kalimat kedua ini memiliki makna ganda, berarti dia membeli roti kepunyaan adiknya, bukan membeli roti untuk adiknya. Yang berikutnya ketepatan. Ketepatan berarti menggunakan pilihan kata yang tepat, menggunakan konjungsi yang tepat gitu ya, menggunakan tanda baca yang tepat. Contoh, Rani melupakan nama orang itu benar. Yang salah itu Rani lupa dengan nama orang itu. Pemilihan kata dengan tidak tepat karena dengan itu merupakan konjungsi keterangan cara. Kalau kalimat dengan menggunakan kata dengan, misalnya saya belajar dengan rajin ya, atau pemilihan kata kami mendengarkan instruksi dari guru ya, bukan kami mendengarkan interupsi dari guru. Jadi instruksi interupsi itu berbeda maknanya ya. Sanksi dan sanksi juga berbeda makna. Jadi harus jeli memilih kata yang tepat.